Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa lazismu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki sebuah mimbar, kemudian beliau mengucapkan amin, amin, amin. 3 kali mengucapkan amin. Lantas para sahabat keheranan, kenapa Rasulullah SAW menaiki mimbar kemudian mengucapkan amin 3 kali? Maka para sahabat bertanya, wah ada apa ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Jibril alaihissalam datang kepadaku seraya mengucapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat 3 golongan. Ini yang membuat Rasulullah SAW mengucapkan amin 3 kali. Apa itu? Golongan yang pertama yang dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jika seseorang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk kepada bulan suci Ramadan, tapi ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bergabung pada bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin yang kedua yang dari Rasulullah SAW adalah ketika seorang anak mendapatkan atau orang tuanya, kedua orang tua masih hidup, tetapi anak tersebut tidak mendapatkan surga dari kedua orang tuanya. Ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW yang nantinya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diaminkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, dia tidak bersolawat kepadanya. Sahabat lazismu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah 3 golongan yang nantinya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah yang tadi sudah saya sebutkan, adalah ketika seorang diberikan kesempatan untuk dapat bergabung pada bulan suci Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tahu bersama, ya, pada bulan suci Ramadan semua ampunan, semua berkah, semua apapun kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia tidak mampu untuk mengambil kesempatan ini. Dan Allah memberikan peluang sebesar-besarnya pada bulan suci Ramadan untuk mendapatkan pengampunan, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ridhonya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah sampai bulan Ramadan tapi belum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah disebut orang yang merugi. Ini yang nanti kita dapat jadikan bahan muhasabah. Ketika saat ini kita masuk pada bulan suci Ramadan, bagaimana kita ini? Kira-kira Ramadan kita yang tahun lalu sudah diampuni belum oleh Allah? Sudah baik belum amalan baik kita? Nah, kalau sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk pada bulan Ramadan tahun ini, apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan maghfirah, mendapatkan rahmat? Maka mari kejar kebaikan demi kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan tahun ini. Yang kedua yang akan nantinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika seorang anak mendapati atau masih terdapat kedua orang tuanya, tetapi dia tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridullah wardu fi ridul walidan wa suhtullah fi suhtil walidan. Ridho Allah itu di ridho kedua orang tua, dan ridho anak dan murka Allah itu adalah di murka orang tua. Maka ketika kita mampu mendapatkan keridhaan dari orang tua kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menjadikan bahan muhasabah buat kita, ya, apakah kita sudah mendapatkan keridhaan dari Allah, dari orang tua kita, sehingga nantinya turun ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga turun rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nantinya kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dapat menjadikan kita bahan muhasabah, ya, agar bagaimana ketika kita masih mendapatkan kedua orang tua kita masih hidup, maka mari sama-sama manfaatkan peluang itu. Mari cari ridho orang tua, ya, mari kita cari bagaimana orang tua itu bisa betul-betul ridho kepada kita, sehingga nantinya ketika orang tua ridho, berarti Allah juga akan ridho kepada kita.
Yang ketiga, yang nantinya Allah akan laknat kepada kita adalah di mana ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW namanya disebutkan, Muhammad SAW tidak bersolawat kepadanya. Ya, bahkan di surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, Allah dan para malaikat itu semuanya adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kita sebagai seorang beriman adalah wajib bagi kita untuk bagaimana ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, disebutkan nama Muhammad SAW, maka kita harus bersolawat kepadanya. Ya, kita ucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih atau sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana ini adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah disebutkan nama Muhammad, disebutkan nama Rasulullah SAW, tidak bersolawat kepadanya, yang para malaikat dan Allah sudah bersalawat padanya, maka ini yang nantinya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Aziz mulia Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 3 pesan Nabi kepada kita, 3 nasihat Rasulullah SAW kepada kita yang dapat menjadikan kita bahan muhasabah pada bulan Ramadan kali ini, agar senantiasa kita memperbaiki puasa kita, agar senantiasa kita memperbaiki amal soleh kita pada bulan suci Ramadan, dan agar bagaimana kita sama-sama saling mengasihi kepada orang tua, sama-sama berbakti kepada orang tua, mendoakan mereka sehingga kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dari ridho orang tua. Dan yang ketiga, maka tatkala nama Rasulullah SAW disebut, maka kita bagaimana selayaknya sebagai seorang yang beriman, kita mengucapkan solawat kepadanya, bersolawat kepada selayaknya Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah SAW. Lah sahabat Aziz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini dapat saya sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Semoga yang singkat ini dapat memberikan manfaat dan buat kita semuanya, dan semoga yang singkat ini dapat memberikan kita bahan muhasabah dan bahan introspeksi buat diri kita, sehingga semakin baik diri kita ini dan semakin baik menjalani amal-amal soleh di bulan Ramadan. Nasrun minallah wa fatin qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.